Setiap sesuatu yang dilarang pasti ada hikmahnya dalam Islam. Jadi jangan ditanya, kenapa Allah ciptakan neraka kalau Allah tidak mau mengadab manusia? Ya justru dia diuji. Ya, dengan adanya neraka, orang yang patuh ya akan selamat, orang yang tak patuh tidak lulus ujian. Begitu juga dengan larangan ini, ada beberapa binatang buruan yang tidak boleh dikonsumsi atau ditangkap kadang saat kita sedang ihram. Padahal kalau tidak ihram boleh-boleh aja. Kenapa saat ihram nggak boleh? Jangankan binatang buruan, istri yang halal aja nggak boleh. Kalau lagi ihram berhubungan dengan istri kan nggak boleh, kena pelanggaran berhubungan suami istri. Ya, dalam keadaan ihram, dan itu ujian dari Allah. Soleh bangun istana di surga dengan membantu Masjid Al-Uswah. Bayangkan kalau infak kita mengalir untuk WC akhwat, untuk WC masjid, kemudian digunakan i'tikaf. Buang airnya orang saja bisa sangkut pahala kita di situ. Jadi kalau bisa jangan sampai kita tidak ikut serta dalam amal soleh tersebut. Ya, sebanyak-banyak yang kita mampu, mari kita alirkan untuk membantu rumah Allah ini. Insyaallah mubarakah, memberkahi hidup kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, qudwah uswah hasanah kita. Mudah-mudahan jalan sunnahnya adalah jalan kita dan kita ikuti itu sampai akhir hayat. Untuk itu salah satu menapaki jalan sunnah Rasulullah, bagaimana kita hidup di bawah jalannya Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, yang insya Allah kita akan kaji lanjutannya, yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 94 dan 95. Silakan dibuka surah Al-Ma'idah ayat 94 dan 95. Baik, kalau sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم Agak dilema nih Bang, nyambungnya dari mana supaya nggak terpotong. Ya dari situ aja. Aidikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ya. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Oh iya. Ya. 94. Ini dua ayat ini tentang jangan membunuh binatang buruan wa antum hurum waktu sedang ihram, lagi haji atau umrah ya. Wahai orang beriman, la yabluwannakumullah, ya, kamu benar-benar akan diuji oleh Allah bisyai'in dengan sebagian minasaidi dari ya buruan, ya binatang buruan, tanaluhu yang kalian dapatkan dengannya, aidikum dengan tangan-tangan kalian, maksudnya binatang buruan yang kecil, warimahukum, ya rimah seperti panah tombak, ramah, ya. Liya'lamallah, agar Allah mengetahui man siapa yakhafuhu yang takut kepadanya bil ghaib, terhadap perkara yang ghaib. Takut kepada Allah, orientasinya takut karena tidak ingin pelanggaran akhirat. Faman i'tada, maka siapa yang i'tada melampaui batas, ba'da dzalika setelah yang demikian itu, falahu maka baginya azabun, azab alimun yang pedih.
Ya. Jadi di ayat ini disebutkan memang ada beberapa momentumnya Allah menguji kita dengan beberapa binatang buruan. Binatang berburu yang dibolehkan, tetapi ternyata ada ujian dari Allah, beberapa momen kita tidak boleh untuk melakukannya. Ya. Tanaluhu, yang kalian dapatkan, aidikum, dengan tangan. Jadi ada yang bisa diburu dengan tangan, ada yang dengan senjata. Warima hukum. Ya. Ya, itulah setiap sesuatu yang dilarang pasti ada hikmahnya dalam Islam. Jadi jangan ditanya, kenapa Allah ciptakan neraka kalau Allah tidak mau mengadab manusia? Ya justru dia diuji. Ya, dengan adanya neraka, orang yang patuh ya akan selamat, orang yang tak patuh tidak lulus ujian. Begitu juga dengan larangan ini, ada beberapa binatang buruan yang tidak boleh dikonsumsi atau ditangkap kadang saat kita sedang ihram. Padahal kalau tidak ihram boleh-boleh aja. Kenapa saat ihram nggak boleh? Jangankan binatang buruan, istri yang halal aja nggak boleh. Kalau lagi ihram berhubungan dengan istri kan nggak boleh, kena pelanggaran berhubungan suami istri. Ya, dalam keadaan ihram, dan itu ujian dari Allah. Ya, ada yang tanya juga, kenapa kalau Allah sayang sama manusia, kenapa ada Abu Jahal? Kira-kira bisa nggak Allah menentukan Rasulullah itu nggak ketemu musuh? Abu Jahal nggak ada, Abu Lahab nggak ada, bisa kan? Tapi kenapa dihadirkan? Yaitulah bahan perjuangan dakwahnya Nabi. Ya, kalau semua orang baik, kapan Nabi akan berjuang? Saat berjuang itulah pengorbanan orang tanpa. Bukti perjuangan itulah yang bikin Allah ridha dan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya, makanya dua barometer kalau Allah akan masukkan seseorang ke dalam surga. Allah lihat, kamu itu berjuang sungguh-sungguh atau tidak, kamu itu bersabar atau tidak. Nggak ada, kalau tidak ada rupiah yang gratis, semuanya harus didahului adanya effort. Nggak ada surga yang tanpa perjuangan dan tanpa kesabaran, ya kan? Ya, kecuali mati aja waktu masih kecil, masih bayi. Sekarang nggak bisa pula mau cita-cita begitu, udah tua nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian bakal masuk surga? Nah, ya suruh mikir kita. Manusia, kamu ngira masuk surga tak? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sebelum Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh di antara kamu. Ya kan, mau dilihat kesungguhan kita. Ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Jahadu kan dari kata mujahadah. Oh, berarti memang yang masuk surga tiketnya pakai mujahadah. Ya iya. Apa tak mujahadah bangun subuh? Apa tak mujahadah dengar kajian? Mata ngantuk, perut lapar, pinggang sakit, ya kan? Sama, aku pun juga. Sama. Ya, jadi bukan cuma yang dengar, yang ngajar pun sama. Sama sakit pinggang, pegal. Sama letih. Ya, tapi ini kan bayaran surga kita, tebusannya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah tahu siapa yang bersabar. Ya. Nah, termasuk kesabaran dalam ketaatan adalah as-sabru, ya, litarki maharimallah, sabar untuk meninggalkan yang Allah larang. Itu ujiannya. Ya, di ayat ini begitu. Kamu benar-benar akan diuji bisyai'im minas saidi, ya, dengan sedikit atau sebagian daripada saidi, binatang buruan, tanaluhu yang kalian dapatkan, ya,
Bi aidikum warimahukum, baik dengan tangan ataupun dengan alat. Diuji dulu apa? Saat kamu sedang muhrim. Muhrim itu orang yang ihram ya. Ya, kalau bukan muhrim itu kata-katanya kurang tepat. Kalau yang nggak boleh sentuh salam itu bukan mahram yang betul. Ya. Jadi kalau muhrim itu orang yang berihram artinya. Hati-hati jangan salah ya. Sama ada di satu masjid, bukan di Tanjung Pinang, di kota lain, karena semangatnya berbahasa Arab, waktu Jumatan ditulis khatib dan imam gitu, pakai bahasa Arab, khatib ya, sementara yang betul khatib ya. Kalau khatib isim fa'il dari kata orang yang khotoba, orang yang mengkhitbah orang. Jadi kalau saya datang ke Al-Uswa, tulisannya khotib, saya nak lamar siapa lagi, dah pernah pun dulu. Mau nambah tak ada nyali. Tapi karena saking mau berarabnya salah tulis khotib ya. Harusnya khatib, kho-nya pendek, tibnya panjang. Itu baru orang yang berkhotbah atau berpidato. Jangan salah ya. Hati-hati ya. Sama kayak apa? Kalau bahasa Arab tuh hammam, hammam. Kalau burung merpati apa, Ustaz Andre? Hammam, nggak ada tasjidnya ya. Ya, kita kebelet nih di Mekah, mau cari WC, mau gayanya bahasa Arab. Uridul hammam, bilang gitu. Hammam pakai mimnya di tasjid. Itu artinya saya ingin ke toilet. Ya, jangan pula udah kebelet salah makrotnya. Uridul hammam kata dia. Saya mau merpati, diambil burung tuh, burung merpati banyak di perataran, nggak dikasih, ngompol akhirnya kan. Ya, jadi jangan salah. Ya. Tanaluhu aidikum warimahukum. Jadi memang ada binatang buruan yang Allah perujikan kepada kita untuk apa? Liya'lamallah. Allah ingin tahu siapa yang takut kepadanya dan takut kepada perkara yang gaib. Kenapa disebut ya may yakhafuhu bil ghaib? Karena di dalam perjalanan para sahabat ini bisa saja diam-diam dalam keadaan ihram ya, mereka ketemu binatang, ditangkap dan dimakan. Kapan ini? Kata Imam Ibnu Katsir, kontekstual tafsir ayat ini adalah ketika umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah tahun keberapa? Ada yang ingat? Hudaybiyah, kalau yang ikut kajian sirah saya pasti tahu nih. Tahun keberapa Pak Edi? Aina Pak Edi? Tahun keberapa Hudaybiyah? 10. Maju lagi. 10 kenabian atau 10 Hijriah? Atau 10 ya, yang benar Hudaybiyah itu tahun ke-6. Ya, ba'da hijrah. Jadi tahun ke-6 setelah hijrah. Kapan? Saat para sahabat dan Rasulullah memendam rindu dengan Ka'bah. Kan habis hijrah lama tak balik. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq 5 Hijriah. Tahun ke-6 baliklah kita. Tiba-tiba Nabi suruh bergegas. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, nazalat hadhil ayat ini turunnya fi umrah Hudaybiyah. Nah, waktu itu mau umroh kan, mau umroh, tapi perjalanannya dikibus oleh intelijen kafir Quraisy. Mereka bikin rapat mendadak, jangan kasih Muhammad dan antek-anteknya masuk, kata orang kafir. Kenapa? Kalau mereka masuk sekali, besok kebiasaan, mereka akan ambil alih lagi kekuasaan Mekah. Akhirnya diutuslah berbagai macam utusan mencegah. Balik aja Muhammad, kami sampaikan daripada darah menetes. Kalau engkau balik tahun depan kau boleh umroh, tapi syaratnya 3 hari aja, nggak boleh lama-lama di Mekah. Sementara Umar, Abu Bakar, para sahabat lain apa? Sudah kadung merindu dengan Ka'bah. Bayangin, setiap hari biasanya nengok Ka'bah,
tahun pindah di Madinah kan nggak nengok-nengok lagi, rindu. Jangankan 6 tahun, kita yang umroh aja tahun lalu mau berangkat lagi tahun ini, yang sudah haji mau berangkat lagi, dirundung kerinduan kan ya. Sementara mereka itu sudah mikot di Bir Ali kan, dari Madinah sudah mikot. Mereka itu sudah pakai baju ihram di Hudaybiyah itu. Sementara hukumnya kalau kita lagi ihram kan tidak boleh lagi membatalkan. Kalau batal ya denda, sudah kadung ya. Nah di perjalanan itulah mereka dalam keadaan ihram, ayat ini membimbing, jangan. Kalau ketemu hewan-hewan perjalanan dari Madinah ke Mekah, jangan. Walaupun nggak ada yang lihat, diam-diam ya, nampak burung, nampak apa, jangan, karena lagi ihram nggak boleh bunuh binatang buruan. Kalau lagi ihram nggak boleh berburu ya, pakai wangi-wangian aja nggak boleh. Kalau sudah ihram, hubungan suami istri aja nggak boleh. Makanya kalau sudah lagi umroh, lagi haji, sudah ihram, suami istri duduknya pisah aja dulu, bahaya, takutnya syahwat, hubungan badan, denda. Ayat ini begitu. Karena selama perjalanan dari Madinah ke Mekah itu jauh, pasti ketemu banyak hewan. Tapi dalam keadaan ihram kan nggak boleh. Kalau kita sekarang umroh nggak ketemu hewan karena naik bis AC pula. Dulu mereka tidak. Ya. Akhirnya singkat cerita, di Hudaybiyah Rasulullah melakukan perjanjian deal dengan kafir Quraisy untuk tidak masuk ke Mekah tahun itu. Tapi apakah sahabat semua setuju? Sahabat hampir semua menolak keras. Kami udah rindu ya Rasulullah, kalau kami nggak boleh masuk, udah siap perang lawan kafir Quraisy, kata Umar. Pedang kami sudah siap diayun. Makanya banyak yang suudzon dengan Rasulullah di Hudaybiyah. Tapi Nabi itu memutuskan, ya kan itu deal politik namanya, deal politik dengan kafir Quraisy di Hudaybiyah, deal politik. Tapi ada bimbingan wahyu, jadi nggak boleh kita semangat ibadah selonong aja. Ikut dulu arahan syariah. Abu Bakar, Umar paling komplain, kenapa kita sudah di tengah jalan udah ihram? Ya. Nah akhirnya kesepakatan terjadi. Saya pernah ceritakan kok sulh Hudaybiyah di sini udah lama, mungkin udah 3 tahun yang lalu. Ya. Akhirnya mereka berbalik dan tahallul di Hudaybiyah. Ya, tahallul di Hudaybiyah. Macam mana tahallul? Waktu itu Nabi ditemani Ummu Salamah. Nabi umumkan, ayo kita tahallul di sini. Berarti kita sudah membatalkan umroh kita di sini dengan menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan, damnya begitu kan. Nah disitulah ada yang berkongsi, 1 unta 7 orang gitu ya, bertahalul di situ ya, dendanya seperti itu. Nah ternyata para sahabat merajuk, Nabi suruh tahalul nggak ada yang mau, merajuk. Kenapa? Suudzon mereka apa? Kenapa Rasulullah mau agreement, perjanjian sama orang kafir sehingga kita kalah, tidak bisa masuk Mekah, padahal kami semua sudah rindu. Sambil menggerutu mereka berkemah di Hudaybiyah. Akhirnya kata Ummu Salamah, ukhrud waf'al, ya Rasulullah, kau keluar saja dari kemah, lakukan saja tahallul, contohkan biar mereka melihat engkau melakukan itu. Maka Nabi tahallul, Nabi menyembelih, kami tahallul, dan para sahabat akhirnya ikut walaupun merajuk tahallul. Tapi apa yang terjadi? Mereka tersenyum 2 tahun kemudian. Keruntuhan kafir Quraisy dimulai dari pelanggaran mereka terhadap perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi bumerang kemenangan orang Islam. Kemenangannya di mana? Mereka gelisah. Yang kedua, sekutu-sekutu mereka justru berbalik menjadi sekutunya orang Islam di kaum mukminin di Madinah. Karena apa? Karena orang kufar Quraisy menyelisih perjanjian dan membunuhi. Padahal itu kan agresi. Kesepakatannya agresi kan? Tidak boleh ada pertumpahan darah. Mereka berkhianat, dukungan balik ke Madinah. Akhirnya di tahun ke-8 Fathul Makkah.
Ada relevansinya Hudaybiyah dan Fathul Mekah. Sahabat yang dulu suuzon tobat, untung ya ada Hudaybiyah, kita menang sekarang. Ya, makanya kalau sesuatu yang diputuskan dengan syariat jangan komplain. Memang kadang-kadang nampaknya nggak enak, tapi pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu nggak pernah datang di awal kan, pasti di belakang. Mungkin kalau tidak ada Hudaybiyah, Fathul Mekah tak terjadi di tahun ke-8, 2 tahun setelah itu. Ya, nah itu konteksnya ayat ini. Dari perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, ketika bertemu dengan hewan-hewan jangan diburu karena sedang ihram, mereka keadaannya masih ihram. Ayat selanjutnya 95 itu penegasannya. 94 mukadimahnya, kamu akan diuji dengan beberapa hewan buruan yang tidak boleh. Ya. Apa kata Allah di ayat 95? Wahai orang beriman, la taqtulus sayda, jangan kalian membunuh binatang buruan, wa antum hurum, sementara kalian sedang keadaan ihram, hurum. Ya. Waman qatalahu, dan siapa yang membunuhnya minkum di antara kalian muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja nih lagi ihram perjalanan bunuh binatang muta'ammidan, tapi ingat ya ada kata sengajanya. Kalau di dalam Quran ada kata-kata sengaja berarti hukumnya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, beda hukumnya. Ya, beda sama orang yang membunuh orang Islam, mati gara-gara orang Islam tapi nggak sengaja, misalnya tabrakan. Beda hukumnya dengan bunuh dengan sengaja, putusan pengadilannya berbeda. Pembunuhan dan keteledoran beda hukumnya. Ya, makanya dalam surat An-Nisa yang lain apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh orang Islam sengaja masuk neraka jahanam, dosanya besar. Tapi yang ada orang yang membunuh orang gak sengaja, misalnya gitu, ketabrak, kepleset, fatal dia jatuh, beda hukumnya. Nah di ayat ini apa kata Allah? Barang siapa yang membunuhnya binatang buruan dalam keadaan ihram sengaja, ya berarti kalau tak sengaja, kata Imam Ibnu Katsir, tidak mengapa. Gak sengaja terbunuh nyamuk nggak terbunuh nggak masalah. Ya, kalau yang terbunuh nggak masalah. Bahkan binatang buas, serigala, anjing kalau nyerang kita lagi ihram boleh dibunuh. Karena itu tidak muta'ammidan, tapi menyelamatkan diri. Boleh, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut. Ya. Walaupun ada hadis dari Aisyah ada 5 hewan yang nggak boleh secara eksplisit disebut. Ya, apa saja? Burung gagak, burung elang, kalajengking, saya lupa, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Dan akhirnya para ulama tafsir mengambil analogi yang seperti itu juga, yang mirip yang di negara kita atau di sana ketemu, itu yang tidak boleh dibunuh. Bagaimana kalau itu ada muka menyerang kamu? Boleh. Berarti bukan sengaja iseng membunuh, tapi untuk membela diri. Ya, misalnya tiba-tiba kalajengkingnya udah mau dekat, kita pukul, mati dia. Berarti itu ghairu muta'ammid, tidak sengaja kita untuk membela diri. Nah, bagaimana kalau sengaja? Fajaza'u, maka balasannya mithlu ma qatala minan na'ami, mithlu seperti ma qatala, apa yang dia bunuh, minan na'ami, dari binatang itu. Ya, dia harus denda seharga binatang itu, dengan harganya kalau dijual hewan tersebut berapa. Ya, yang memutuskan siapa? Yahkumu bihi, diputuskan dengannya zawa adlin, 2 orang adil minkum. Jadi memang harus ada orang Kementerian Agamanya yang memutuskan. Ya, 2 orang yang adil di antara kalian. Hadiyan, ya, dengan binatang sembelihan baligol Ka'bah, yang nanti hasilnya ketika sudah sampai ke Ka'bah. Jadi denda yang dibuat orang yang melanggar ketentuan ihram, dia membayarnya untuk diberikan kepada fakir miskin di Ka'bah, di Mekah jadinya. Ya, orang haji tahulah nih, dibagikannya sudah ada pos-posnya. Atau kafaratun, kafarohnya, penghapusannya, bayarnya, dendanya ta'amu masakin,
dia memberi makan orang-orang miskin. Berapa orang? 3 orang. Ya. Au adlu dzalik, atau yang setara sama dengannya, siyaman, dia terlanjur membunuh binatang buruan saat dia ihram, dia mau bayar, nggak punya uang untuk damnya, mau ngasih orang miskin, uang udah habis. Lantas bagaimana? Siyaman, dia berpuasa, liyadzuqa, ya, agar dia merasakan wabala amri, balasan dari perbuatannya. Ya, afallah, dan Allah memaafkan amma salaf. Sebelum ayat ini turun, misalnya ada yang terjadi pelanggaran begitu, misalnya bagaimana? Afallah, Allah memaafkan amma salafa, dari apa yang salaf. Nah, apa arti salaf? Terdahulu. Lihat terjemahnya apa? Salaf. Salaf itu artinya terdahulu, bukan nama kelompok pengajian. Nah, jadi kalau ada yang klaim kelompok pengajian kami adalah pengajian salaf, lah kita sama juga. Salaf itu orang-orang terdahulu, kita mengikuti orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Rasulullah dan para sahabat. Jadi nggak boleh, ya, disclaimer salaf itu untuk satu kelompok, tidak. Semua kita tafsiran ikut siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salaf atau bukan? Iya. Jadi kita belajar Quran ini ala fahmi salaf, di atas pemahaman para salaf. Suka dengar kan kata-kata ini di 5 tahun terakhir kan? Ini ustadz salaf, ini kajian salaf. Sebenarnya salaf itu artinya sesuatu yang terdahulu, orang-orang yang menisbatkan Islam dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Apakah narasi ini benar? Ya benar. Memang kita harus memahami Quran sesuai pemahaman generasi terdahulu, Nabi dan para sahabat. Tapi apakah ini milik orang tertentu? Bukan kan? Kita sama kan? Maka kita juga di atas pemahaman salaf. Gitu ya, bisa dipahami ya. Makanya di ayat ini afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah lalu. Akhirnya menisbatkan kami adalah orang-orang yang mengikuti sahabat, mengikuti Nabi dan para sahabat orang terdahulu. Orang yang mengikutinya namanya apa? Salafiyin. Ya. Nah, itu sekarang ya, semua boleh disclaimer mengaku sebagai itu, boleh. Bapak juga boleh, semua kita boleh. Ya, tapi bukan eksklusif ke satu tertentu. Kalau ada orang yang menganggap dirinya begitu, ya itu bagus, kita juga boleh. Jadi bebas. Waman ada, barang siapa yang kembali lagi, maksudnya sudah nggak boleh, pelanggaran masih dibuat juga, fayantaqimullahu minhu, maka Allah akan menyiksanya dengannya. Ya, wallahu, dan Allah itu azizun, maha perkasa, dzuntiqam, yang memiliki siksa untuk hamba-hambanya yang zalim. Nah, jadi sekelumit ini adalah tentang ihram. Menariknya begini, hal-hal yang dilarang di ihram, kalau kita sedang tidak ihram nggak dilarang, ya kan? Boleh. Itu bukan namanya dikebiri, tapi ada hanya momentum agar engkau itu ingat di akhirat. Sebenarnya begitu. Kenapa ketika ihram orang nggak boleh pakai baju berjahit laki-laki? Ya, supaya dia tahu nanti yang dia bawa cuma itu. Ketika engkau sedang jadi tamu Allah, sedang ibadah haji dan umrah, kebesaran bajumu kau tanggalkan. Kamu hamba, semua hamba sama. Makanya kalau sedang di Arafah, ada nggak orang yang pakai jas presiden? Presiden pun pakai 2 lembar ihram. Nanti di padang mahsyar di akhirat, ya kamu begitu. Itu tujuannya. Ya. Nah, kemudian kenapa ada larangan termasuk binatang buruan ini? Ya memang ada momen tertentu kau ikut perintah Allah. Ya, Allah ingin tahu, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, siapa yang takut kepada Allah dan patuh takut dengan urusan perkara yang ghaib. Allah ingin tahu itu, dan sebenarnya larangannya nggak lama. Ya, kalau orang umroh itu include ihramnya, kalau dari dia Madinah, kalau dia mikot dari Madinah, paling dari zuhur berangkat sampainya nanti maghrib isya, ya paling kurang lebih 8 jam lah ya kalau umroh.
Kalau haji berapa hari, Pak Irwan? Kita ihramnya tuh 5 hari ya? 5 ya, 5 sampai 6. Enggak lama lah. Ya, memang yang lebih diuji kami laki-laki. Pakai ihram tuh berat, Pak. Beda kalau perempuan, ibu-ibu normal. Ya, ujian yang ketika ihram tuh buat bapak-bapak ya, Pak ya. Enggak nyaman kan pakai itu. Salah sedikit, bahaya. Iya. Dan sekarang ini ujiannya, Pak, ya, ujiannya. Sekarang kalau kita mau di Ma'taf, di tempat tawaf tuh di Ka'bah, harus pakai baju ihram. Semenjak Covid lah begitu. Makanya mau berebut Hajar Aswad agak-agak ngeri. Biasanya yang dapat nyium Hajar Aswad itu bagian pakaian ihram atasnya terlepas. Susah. Ya. Nah, begitu. Jadi itu ujiannya. Bayangkan Pak, spare part kita biasa digembok kan, pakai ihram dia bebas. Spare part dalam tuh, rasanya beda. Ya, makanya kalau orang yang mau naik haji ada rezeki, pergilah umroh dulu. Pergi umroh dulu, belajar dulu bahwa umroh haji yang 8 jam kau pakai ihram, kalau tak betah kau haji tersiksa nanti. Ya, belajar dulu. Ya, begitu tujuannya. Dengan ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita agar patuh terhadap koridor syariat yang di waktu tertentu ada Allah larang. Ya, sama kayak puasa. Puasa itu nggak boleh siang-siang hubungan suami istri, padahal di luar bulan Ramadan halal. Makan halal, ngopi halal, judi haram mau dimanapun. Jangan pula bulan Ramadan judi haram, di luar Ramadan jadi hantu judi. Jangan, ya. Kenapa ada momentum-momentum itu? Mau dilihat kamu nurut gak, takut gak dengan Allah. May yakhafuhu bil ghaib. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya kira itu aja dulu. Saya hari ini kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong. Sebelum dari sini ngisi Isra Mi'raj di Batu 18. Ikhwanul Muslimin. Tehege-hege tak ikut makan kue supaya sempat ke sini. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Oh, ini ya mic-nya ya. Nah, itu ada bunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langganan. Kalau kita umroh maupun haji, kita sudah tidak memenuhi dengan tujuan. Yang kita temui adalah peliharaan, yaitu merpati. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita bunuh merpati di Mekah misalnya? Nah, hukumannya jamnya apa? Terus burung merpati ini kelihatannya berlaku kurang bagus karena dia bersarang di masjid-masjid di tiang-tiang baik Madinah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, selain membunuh binatang, kita juga dilarang untuk menerbang pohon. Yang dimaksud menebang pohon itu yang seperti apa? Dan sejarahnya merpati ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Burung termasuk yang tidak boleh. Maka kalau kita tidak sengaja, ya atau sengaja ya, kalau sengaja, maka dia harus menilai berapa harga burung merpati di sana. Ya, misalnya harganya 500.000 ya untuk burungnya, maka dia mengganti sebesar seperti itu. Mithluma ya qatala minan na'am, disamakan dengan apa yang dia bunuh, harganya seperti itu. Ya. Kalau memang susah dicarinya, ambil opsi berikutnya. Apa itu? Memberi makan orang miskin. Ya, dan itu diambil, ditahan sampai di Mekah. Ya, di Ka'bah baru bisa didistribusikan. Kemudian yang ketiga, kalau kita menghalau, misalnya dia kotoran, menghalau tidak termasuk membunuh. Kita menghalau aja nih, ngusir, nggak apa-apa, boleh. Tapi pas kita usir, terbunuh pula, misalnya begitu. Itu termasuk yang ghairu muta'ammid, nggak sengaja. Boleh mengusir, menghalau. Jangan pula gara-gara ihram ada kalajengking, lillahi ta'ala. Digigit kalajengking, pasrah. Enggak, halau lah. Halau. Bahkan kalau terbunuh ketika kita halau, tidak termasuk terkena denda. Jadi begitu ya. Nah, kemudian pohon-pohon metik pun nggak boleh, Pak. Metik ranting. Ya, itu sebenarnya supaya apa? Supaya kita fokus dalam konsentrasi
sedang melaksanakan ibadah itu dan menghormati alam-alam. Jadi ibaratnya ihram ini kan dia sedang dilarang ngapa-ngapain. Ya, nurut nggak kamu dengan koridor ini? Itu yang Allah mau lihat, turut nggak? Dan hanya momentumnya sesaat kan? Makanya kita harus tahan-tahan. Yang boleh pun nggak boleh. Saya pernah kok ada case, ya. Bukan hanya itu, pakai baju aja kan nggak boleh, larangan kan? Saya pernah bawa jamaah, kasusnya dia ke kamar mandi hotel, keluar-keluar, ihram belum, umroh belum selesai, udah pakai batik umroh, terjadi ya. Ya, ada juga yang habis di Bir Ali baru naik bis. Pak Ustadz, tadi nengok pohon kurma cantik, saya petik ini kurma muda. Alamak, saya bilang, nggak boleh ini. Ya, dia jahil, iseng gitu ya, iseng gitu Pak ya. Jadi gitu Pak Edi, tujuannya adalah supaya kamu mau nggak nurut dengan koridor saat itu. Ya, ada lagi? Silakan Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang mengenai umroh tadi, dilarang bunuh-bunuhan. Apa termasuk nyamuk semut itu termasuk juga? Bisa termasuk ya, bisa termasuk. Di dalam hadis itu disebut 5 tadi yang saya kurang, al-fi'ru, tikus, dan juga ya kalbul akur, anjing gila. Ya, anjing ya. Dan semua itu dikatakan begini, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau perkara itu menyerang dirimu, misalnya nyamuk kan, refleks ya, tiba-tiba kita lagi ihram tidur, insang, kita begini kan, tepuk, nah itu kan, maka itu kalau menyerang nggak masalah. Ini memang orang yang kurang kerjaan yang dilarang tuh. Ada itu berburu, ya kan ada orang yang berburu hanya untuk pemuas, kepuasan hobi kan ada kan? Ya, itu yang tidak diperkenankan. Kalau menyerang kita nggak ada masalah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada pendapat Imam Malik, kalau binatang itu yang kecil-kecil pun nggak masuk katanya. Binatang yang tadi dilarang, tikus, anjing, apa. Tapi kalau yang anak-anaknya kecil gitu ya, kita menghalau-halaunya nggak masalah. Ya, tapi memang kalau lagi ihram tuh begini, nggak usah ngapa-ngapain. Talbiyah aja, udah itu aja. Kadang-kadang kita tuh ada aja isengnya. Kalau lagi nggak ihram, inspirasi tak ada. Ya, jadi normal-normal aja. Kalau tak tidur talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik dan yang lain-lain. Begitu Pak ya? Ya. Ada lagi? Cukup? Silakan. Fadal, fadal. 4 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau Iya. tentang berkaitan tentang melakukan haji. Zaman dahulu kita sering pada musim haji sering meeting sama saudara-saudara kita teman kita supaya dari sana dipanggil nama kita, supaya didoakan di tempat-tempat mustajab. Nah, zaman sekarang sudah kemajuan teknologi sudah tinggi. Jadi sering kalau apa itu kami doakan, justru dari sana mereka video call kita silakan doa. Iya. Silakan apa minta dipanggil sendiri. Karena kita melihat takwa itu melihat saja. Itu apa hukumnya dan bagaimana keabsahannya? Terima kasih. Baik. Iya. Jadi begini. Hukumnya boleh-boleh saja, tapi jangan dia yang doa pakai video call, karena yang lagi di tempat mustajab HP-nya. Nanti yang masuk surga bukan orangnya, HP-nya pula. Ya, justru yang mendoakan itu yang di depan tempat mustajab itu. Kita cuma ngingatin doain ini, doain ini. Jangan pula engkau sendiri. Ya, aku sendiri walaupun HP-nya di situ, aku jauh. Tempat kita berdoa di sini kan tidak mustajab, di depan Ka'bah yang mustajab. Jadi sebaiknya yang di sana memang yang mendoakan di tempat-tempat yang mustajab. Saya sendiri pun kalau ada orang Ustaz doain, saya tulis takut lupa. Kalau saya terlupa, Allahumma taqabbal minhum ad-du'a. Ya Allah, terimalah doa mereka semua yang nitip kemarin. Kadang-kadang saya globalkan, takut kurang amanah. Boleh Pak, boleh aja. Tapi jangan kita ngomong sendiri disuruh ditaruh HP-nya di depan Ka'bah itu. Nanti HP-nya yang masuk surga orangnya sangkut pula.
Ya boleh aja. Afdolnya memang yang di sanalah yang mendoakan. Gitu ya. Jadi waktu yang kita sekarang mungkin pagi terlalu banyak yang kita minta, terlalu banyak doakan, maka yang suruh kita sendiri. Malas dia ya. Janganlah malas. Nitip doa pun nggak berat pun. Yang berat tuh nitip oleh-oleh. Nah, saya kalau nitip doa tuh Pak dari jemaah ibu-ibu tuh banyak ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.